Demokrasi elektoral di Indonesia selama ini jauh dari rakyat kecil. Tak jarang rakyat kecil termasuk kelas pekerja hanya dijadikan komoditi politik oleh elit politik dan kaum oligarki. Tak heran kebijakan politik yang diambil lebih banyak merugikan kelas pekerja dan jauh dari suara rakyat. Politik dijadikan barang najis dan asing bagi rakyat kecil sehingga harus dijauhi. Padahal menjauhkan rakyat dari akses politik adalah tindakan sistematis menjauhkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka. Literasi politik seiring dengan waktu mengalir dalam nadi kaum pekerja, hingga pada satu titik kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, pemuda, hingga penyandang disabilitas menyadari pentingnya kelas pekerja untuk ikut ambil bagian dalam membangun alat politiknya sendiri. Petani harus kuat, jangan sampai petani dikasih racun. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Haryoseno, biasa dipanggil Aldi. Saya berkuliah di Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Pidana, dan hari ini saya juga terlibat di dalam Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. LMID memang berdiri sejak tahun 99. Dalam perjalanannya, dalam prakteknya memang dia menempatkan dirinya terhadap Tridharma Perguruan Tinggi yang hari ini kita pegang teguh. Itu yang menjadi nilai entitas penting dari mahasiswa dan kaum muda, sehingga untuk bagaimana menghubungkan antara kampus dengan masyarakat itu menjadi terjalin terhubung, bukan menjadi satu menara gading yang lebih tinggi sehingga jauh dari realitas sosial yang ada. Nah, LMID nggak boleh berposisi di tengah-tengah, tapi dia berposisilah terhadap antara dia mendukung kelas modal ataukah kelas miskin Indonesia. Tinggal mau dipilih jalan yang mana. Tapi LMID pada hari ini, ya sejak berdirinya kita memilih politik kelasnya itu adalah politik kelas miskin. Berdiri di kaki orang-orang miskin, berdiri terhadap ketidakadilan, berdiri terhadap diskriminasi, dan berdiri terhadap ketidaksetaraan. Saat ini kita berada di Pancoran Buntu 2. Dia adalah salah satu wilayah konflik penggusuran antara Pertamina, pihak perusahaan dan juga warga dan juga ahli waris. Saat ini kita sedang melakukan advokasi teman-teman bersolidaritas di sini, ya, atas nama kemanusiaan, atas nama solidaritas kelas miskin Indonesia, ya, dan juga bagaimana kita berada di sini bukan hanya soal mengadvokasi soal pertanahan dan konflik agrarianya, tapi juga mengadvokasi soal peningkatan kapasitas terkait soal administrasi kependudukan, terkait soal jaminan sosial yaitu BPJS, terkait soal angka putus sekolah yang kita sedang advokasi juga. Nama saya Minawati, kalau dipanggilnya Wati. Saya koordinator JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Kebanyakan mereka pemulung, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, buruh cuci gosok, ya. Nah, ada yang karyawan juga ada. Namaku Guntoro, biasanya dipanggil Gugun. Kalau dari organisasi, aku dari Urban Poor Consortium.
tinggal di Jakarta Utara, Kampung Tongkol. Orang miskin itu miskin bukan karena nasib, bukan karena takdir, tapi ada kebijakan secara struktural yang membuat mereka miskin begitu. Jadi miskin karena korban kebijakan negara. Biasa kami rutinnya kami ada pertemuan jaringan ya setiap bulan sekali. Kami mengadvokasi hak-hak dasar rakyat miskin kota ya, hak dasar rakyat misalnya soal air, soal perumahan, soal tenaga kerja, soal kesehatan ya. Kami mengadvokasi seperti itu gitu loh. Sebenarnya rakyatnya bisa mandiri sih. Orang-orang miskin, rakyat miskin kota bertahan itu sebenarnya ditolong oleh sesamanya mereka sendiri. Seperti contoh yang barusan lewat ini ya, ada tukang aksesoris lewat tadi itu. Dia ini kalau ibarat orang mau berusaha itu nggak perlu ribet-ribet lah. Intinya dia punya gerobak, lalu barang dia bisa ngambil tempat lain, dan banyak sekali kasus dia tanpa harus bayar dulu, atas dasar kepercayaan dia bisa ngambil barang, lalu dia keliling. Saya amati siapa yang beli dari aksesoris-aksesoris itu, yang beli itu orang-orang miskin juga. Kalau orang-orang kaya belinya di mall atau dia pesan online yang menurut dia lebih bagus. Tapi yang beli dari aksesoris tadi orang-orang miskin juga. Jadi duit-duit orang miskin itu juga mengalir kepada orang-orang miskin. Jadi mudah gitu loh. Kita bisa lihat contohnya ya. Kalau kita mau harus pakai baju kan, tapi kalau beli baju yang baru mungkin mahal. Oke, beli baju bekas. Siapa yang jualan baju bekas? Orang-orang miskin. Aku mau bertempat tinggal, tapi kalau bertempat tinggal yang legal, yang kontrakan besar itu mahal. Lalu aku bisa bertempat tinggal dengan aman, dengan terjangkau di mana? Ya sudah, tinggal di kampung-kampung ini. Kos-kosan di kampung-kampung itu jauh lebih murah. Itu bisa dijangkau oleh orang miskin. Lalu saya pengen makan, nggak mungkin saya tiap hari makan di restoran seperti orang-orang kaya. Saya harus menyesuaikan apa yang saya makan, harganya menyesuaikan dengan kantong saya. Ada warteg-warteg, ada warung makan yang sesuai dengan kantong saya. Siapa yang menyediakan itu? Orang-orang miskin. Sampai hiburan loh mas. Bukan hanya soal kebutuhan dasar, sampai hiburan. Loh, aku juga pengen kayak orang-orang kaya itu punya hiburan, bisa karaoke. Di mana? Tapi kalau ngerum kan mahal tuh. Dalam 1 jam bisa 300 sampai 500 ribu gitu. Dan minuman makanan di sana juga mahal. Di jalan-jalan banyak contoh di kota tua itu, di pelataran itu banyak orang menyediakan speaker terbuka, orang bisa karaoke sepuasnya, ngasih goceng, ngasih ceban, udah bisa seneng di situ joget-joget gitu. Sampai hiburan itu ada putaran ekonomi di sesama orang miskin. Perkenalkan, nama saya Warnadi, alamat Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nelayan itu definisinya ada 4, yaitu nelayan tangkap, yang kita kenal sehari-hari sebagai nelayan yang pergi laut menggunakan kapal. Kemudian nelayan budidaya yang membudidayakan ikan. Kemudian nelayan pengolah ikan dan pedagang ikan. Itu definisi nelayan menurut undang-undang. Dari 4-4-nya itu ada 2 sebenarnya garis besar, yaitu nelayan pengusaha dan nelayan buruh. Nah, sampai hari ini itu nelayan buruh yang memang tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Tentunya pengusaha kapal itu ya milik kapal. Tapi yang awak kapal dari nahkoda sampai ABK itu nggak punya kapal tentunya. Mereka hanya ikut kapal, kemudian menggunakan sistem upah bagi hasil. Yang namanya nelayan itu ya, kalau yang kaum buruhnya ya ikut merasakan. Karena di dalam perbekalan itu tidak diatur siapa yang harus membayar perbekalan, kemudian yang memenuhi, terus yang mengawasi perbekalan itu apa saja itemnya. Pemerintah sampai hari ini belum ada regulasinya. Kondisinya seperti itu, sangat memprihatinkan sekali kaitannya dengan nelayan. Perkenalkan, saya Jumiem atau biasa kawan-kawan memanggil saya Lek Jum dari Serikat PRT Tunas Mulia Yogyakarta dan salah satu anggota PRT atau Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Dan ya, kegiatan saya setiap hari selain bekerja sebagai pekerja rumah tangga juga berorganisasi, melakukan advokasi dan juga pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu mengajak kawan-kawan PRT yang belum bergabung di Serikat PRT, kita mengajak agar pekerja rumah tangga khususnya di Yogyakarta dan juga di Indonesia pada umumnya, dan itu agar bergabung di Serikat PRT kayak gitu. Dan untuk advokasi saat ini bersama Jara PRT kami mengadvokasi adanya perlindungan pekerja rumah tangga, yaitu Undang-Undang PRT. Ya, kalau kita berbicara soal pekerja rumah tangga, kalau secara masyarakat mengetahui selama ini hanya sebatas yang memasak atau membersihkan rumah tangga, akan tetapi ada sekitar berapa itu 15 atau berapa kategori yang masuk dalam pekerjaan PRT ya, yaitu ada memasak, mencuci, kemudian juga menyetrika, kemudian tukang kebun, kemudian mengasuh anak, kemudian juga supir pribadi juga, kemudian yang mengasuh lansia atau orang-orang berkebutuhan khusus seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Saya ibu rumah tangga, saya single parent. Aktivitas saya pekerja di suatu perusahaan. Saya seorang pekerja, harus ngurus keluarga, berangkat pagi, pulang sore, kadang malam, bikin dagangan untuk supaya anak-anak bisa sekolah. Kalau mengandalkan dengan gaji, tidak cukup untuk membiayai 3 anak, sekaligus membiayai orang tua. Ditambah orang tua saya sakit. Dan bagaimana caranya saya harus bisa mengurus anak, kerja, orang tua. Bisa jadi 2 bulan dirawat. Tiap 2 bulan dirawat. Sampai akhirnya saya menjalani hidup pun dengan tertatih-tatih dengan keadaan keluarga yang saya jalani, kehidupan yang saya jalani itu. Sampai-sampai saya sering tidak masuk kerja. Karena ngurusin orang tua, dan akhirnya anak saya
memutuskan untuk berhenti kerja karena ibunya jarang masuk kerja, jadi dia mengalah untuk mengurus neneknya. Itu sangat miris. Anak saya yang harusnya ke depannya bisa lebih maju, tapi dia mengorbankan apa ya, masa depan dia demi neneknya biar supaya ibunya tetap bekerja. Itu yang saya alami, sangat kasihan melihat anak saya. Saya kerja pun sebenarnya berat, tapi memang harus saya jalanin. Nama saya Muharyati, saya aktif di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. Menurut Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, di situ ada kuota 1% dan 2%. Nah, pada kuota 30% perempuan, di situ harus ada keterwakilan perempuan dengan disabilitas. Karena perempuan disabilitas itu berpuluh-puluh kali termarginalkan, berpuluh-puluh kali menjadi diskriminasi. Dan disitulah saya tergerak untuk menyuarakan bahwa perempuan disabilitas itu harus mempunyai kesetaraan hak di berbagai bidang. Contohnya bidang pekerjaan, di mana dicantumkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga kan, seseorang yang mengalami kecacatan diperbolehkan diberhentikan dari pekerjaan. Itu sangat-sangat menjadi masalah banget bagi komunitas disabilitas, karena jika mengalami kecelakaan kerja gitu, kemudian seenaknya dipecat, kita kan manusia juga, kita nggak mau musibah itu terjadi pada siapapun. Alangkah baiknya kita direhabilitasi dan agar kita bisa bekerja kembali, jangan dipecat, tapi kita diberdayakan kembali. Kita masih bisa bekerja kok, meskipun kehilangan tangan, kehilangan kaki, kita masih bisa bekerja. Itulah yang salah satu kami menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Purnama nu kungsi leungit ayeuna datang kaburuan deui hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang hariring deui ayu patah rematindeng cacapkeun mengpeung aya kasempatan ayeuna mangsa nu endah ayu urang suka bunga caang bulan 14 narawangan ati bangblas. Perkenalkan diri, nama saya Yusuf, asli dari petani Cibaliung. Saya nama Harman, petani Cibaliung. Nah, inilah perkebunan dan petani kami seperti ini. Jadi kami setiap waktu atau setiap tahunnya kami bercocok tanam. Ada padi, kedelai, dan jagung, dan lain sebagainya. Masalah tani itu bagi saya adalah kehidupan. Jadi tidak bisa lepas dari, walaupun siapapun yang menguasai tanah ini, tetap saya akan bertani. Dari dulu sebelum saya dewasa, sudah saya diajak-ajak sama orang tua saya suka berladang di sini. Jadi
Kalau dulu mah belum ada tanaman jati sama mahoni ini. Yang ada hanya kayu-kayu alam, kayu-kayu rimba dulu. Jadi dari mulai situlah masuk Perum perhutani sampai sekarang sampai rapat jati. Jadi untuk kami, untuk bercocok tanam memang sekarang sangat kesulitan Pak. Kesulitannya setelah kami ladangi, mandor langsung masuk nanam jati, akhirnya lama-kelamaan areal ini sampai rapat. Jadi akhirnya kami sulit untuk menghirupi keluarga, sulit untuk bercocok tanam. Ada tebangan segini pun ini hanya kebagian 20 meter persegi Pak. Jadi mana untuk menghirupi keluarga kami, mana bisa kami untuk menyekolahkan anak kami kalau area ladang kami cuma persegi 20 meter. Memang masyarakat karena dia sehari-hari sebagai petani harus berladang atau diantaranya menanam padi yang lain-lainnya, memang nggak ada hentinya terus-terusan cocok tanam di daerah-daerah yang tanah yang berkonflik. Dari tahun 98 mulai masuk. Di antaranya ini bukan tanah kehutanan tapi tanah rakyat berdasarkan peta. Kan berdasarkan peta Cibaliung itu tidak ada kehutanan, yang ada adalah Cikesit. Masyarakat tetap menggarap gitu. Terus terjadi 2 kali di antaranya penangkapan gitu. Tetap kami berjuang. Tetap kami menggarap gitu ya. Sampai ya gubuk-gubuk kami atau rumah kami dibakar. Memang waktu itu ada yang gubuk, ada yang sudah jadi rumah. Tapi karena dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kami sebagai berjuang bukan henti tapi terus-terusan kami berjuang. Kau bakar rumah kami, bertaburan menjadi abu. Musnahlah tanaman kami, bercecer bersimbah darah. Saya adalah satu saya yang pernah dipenjarakan. Jadi waktu subuh saya mau ngambil air wudhu, disergap saya waktu itu, ditangkap. Ladang saya di belakang sana, rumah saya di belakang sana yang rumahnya dibakar, tinggal arang. Saya ditangkapnya, ditelanjangin tanpa busana, dilempar ke truk. Sakitnya bukan main Pak. Saya benar-benar merasa sakit sekali sampai sekarang, walaupun sudah belasan tahun atau sudah puluhan tahun, tapi sampai hari ini saya masih terasa. Saya dipukul, saya ditendang, dan saya ditelanjang, dilempar ke truk. Dipenjarakan 18 bulan. Dengan tanah semua yang dibangun leluhur kami yang membangun kehidupan. Sudah tahu ada yang ditangkap, sudah tahu dipenjarakan, karena kami yakin bahwa di sini adalah tidak ada Perum perhutani atau tidak ada tanah kehutanan. Jadi kami tegas untuk menggarap lahan dan terus-terusan untuk menggarap lahan karena hak tani itu adalah kehidupan kami. Satu diantaranya kekuatan dan ambisi masyarakat ingin menggarap, satu. Karena di sini secara hukum, satu ada tanda bukti girik, surat-surat tanah, ya, dan gitu. Terus itu kekuatan diantaranya ambisinya masyarakat ingin menggarap di areal ini, itu bukti-buktinya. Akses untuk ikut dalam mengambil keputusan.
itu yang minim sekali atau bahkan kosong ya, nol gitu loh di masa lalu. Karena orang miskin itu kan dianggap bodoh, satu ya, dianggap bodoh, dianggap tidak punya peradaban untuk musyawarah dan ngambil keputusan, dianggap tidak bisa diajak bermusyawarah, dialog, kerjasama, dan tidak punya skill gitu. Sehingga itu diberikan ruang-ruang pengambilan keputusan itu diberikan pada birokrat, orang-orang yang punya kekuasaan politik yang pertama, yang kedua juga diberikan pada orang yang disebut ahli. Nah ini ahli ini juga bias, kemudian ahli itu hanya disebut sebagai orang yang berasal dari akademisi, dari universitas, punya gelar segala macam. Nah sedangkan orang-orang miskin yang punya pengalaman berbeda, punya keahlian di bidangnya masing-masing, dianggap bukan ahli gitu. Sehingga minim partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tapi kan sering dibilang, oh kami sudah libatkan orang-orang miskin, orang-orang terdampak dalam pengambilan. Itu bukan dilibatkan, dia hanya dilibatkan untuk mendengar keputusan mereka, hasil keputusan mereka. Tapi tidak diberi wewenang, tidak diberi otoritas, kesempatan untuk ngambil keputusan bersama. Itu problem paling mendasar. Dan tentu saja karena tidak ikut menjadi bagian dalam mengambil keputusan, ya tentu saja keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak akan menguntungkan mereka. Keputusan-keputusan itu hanya akan menguntungkan oleh orang-orang yang terlibat dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu wajar kemudian terjadi banyak penggusuran dalam contoh rencana penetapan rencana tata ruang, rencana pembangunan. Dalam memilih jalan tol itu mau dibangun di mana itu kan politis ya. Tergantung siapa yang ngambil keputusan. Kalau di situ ada asetnya orang kaya atau ahli yang ngambil keputusan, dibelokin. Tapi kalau orang miskin yang ada di situ terabas saja, nanti dibebaskan, kasih santunan gitu. Itu dalam hal menentukan lokasi saja. Itu kan sangat politis. Ya orang miskin selalu jadi korban karena apa? Tidak ikut dalam mengambil keputusan. Hari ini saya ikut aksi berangkat dari Rumah Buruh Cikarang untuk pengawalan di MK tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Pada saat pelaksanaan aksi, kita sampai di Patung Kuda, di depan istana, hujan-hujanan bersama kawan-kawan untuk perjuangan seorang pekerja buruh untuk memperjuangkan hak dan untuk kemajuan rakyat. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah, itu banyak merugikan untuk pekerja terutama. Masalah kontrak yang berkepanjangan, tidak jelas ujungnya, banyak outsourcing, pekerja dengan upah yang murah, PHK sepihak, dan sangat merugikan untuk pekerja. Kita di negara sendiri, negara yang kaya, kenapa kita harus susah mencari pekerjaan dengan sekolah tinggi, sekolah mahal, tapi kita untuk bekerja dibayar murah? Itu sangat tidak wajar dan sangat tidak logik menurut saya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat merugikan untuk masa depan anak-anak kita. Mau bagaimana? Seperti apa generasi muda kita nanti?
Ya, problem yang dihadapi oleh anak muda pada hari ini salah satunya adalah bagaimana akses untuk menjangkau baik itu dari pendidikan, baik itu dari pekerjaan, baik itu minimnya lapangan pekerjaan sehingga orang nggak banyak yang bekerja sehingga angka pengangguran sangat cukup tinggi. Lalu yang ketiga adalah permasalahan properti. Nah, anak muda pada hari ini karena upahnya udah nggak layak, upahnya masih minim, udah gitu lapangan pekerjaannya minim, ya, udah gitu hubungan industrial yang juga minim karena mayoritas anak muda adalah pekerja informal, sehingga untuk membeli properti dengan harga yang sangat cukup tinggi, anak muda tidak mampu atau harga yang ditawarkan terhadap perusahaan atau pihak pengembang terkait soal properti dia tidak dapat diakses oleh anak muda. Yang terakhir adalah mengenai soal art space. Anak muda membutuhkan wadah, anak muda membutuhkan ruang kreatif yang bagaimana ruang kreatif tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dapat diakses untuk peningkatan kapabilitas dan kualitas diri, sehingga anak muda dapat berdaya saing pada saat dia ditempatkan di dalam industri-industri kreatif atau industri-industri pekerjaan lainnya. Satu setengah ibunya bak, oh ibunya bak tak diputeri, sang belum sampai lima gitu sapi tunggu lupa masa lupa masa pun 15 kita uji kita Kerjanya gini biasanya, kita dicari oleh nakoda, kita ketemu nakoda, kemudian kita berangkat, kita sepakat deal berangkat, ya berangkat ke laut aja, perbekalan, makan segala macam ditanggung oleh kapal, kemudian setelah di atas kapal kita bekerja mencarikan sebanyak-banyaknya, kemudian setelah dianggap cukup, kita masuk ke pelabuhan. Kemudian ikan dijual melalui TPI. Setelah dijual melalui TPI, baru kita dapat bagi hasil. Tapi proses itu awak kapal itu nggak tahu. Yang tahu ya nakoda sama pemilik kapal. Kita kerja di atas kapal itu ibarat sebagian besar ya. Itu ibarat kerja kayak beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu sistem bagiannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Cuma kita nanti ya dapatlah ya endingnya aja itu. Jadi kalau sekarang ini saya pergi melaut pagi, pulang sore, itu saya dapat berapa duit? Belum tentu. Saya burunya gitu. Belum tentu, Mas. Belum tentu dapat. Karena hanya makan saja. Karena gini, perbekalan katakanlah 500.000. Ternyata ikan yang didapat hanya 500.000. Kan habis untuk perbekalan. Nah, kita dibagi mana? Nggak ada kan? Cuma dapat makan di laut aja. Dan itu bukan sekali dua kali, sering. Yang di rumah sebagai orang yang katanya tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, belum tentu mereka bisa memberi nafkah. Jadi teman-teman lain itu ya dia hanya makan, hanya bagaimana dia bertahan hidup. Tidak lain, hanya bertahan hidup. Karena ya mau apa lagi? Skill kita ada di situ. Ya kalau boleh sih, memang kita nggak suka jadi nelayan. Pak, yang namanya nelayan itu di laut tidur aja nggak tenang, Pak, karena kita kena ombak. Yang namanya ombak itu nggak kenal musim, nggak kenal waktu. Dia mau ada ya ada aja. Wong itu ciptaan Tuhan yang nggak bisa dihalang-halangi, hanya bisa diprediksi. Sehingga kalau ketika di tengah laut kemudian terjadi ombak, ya resiko sebagai pelaut. Itu kalau ombak. Kemudian kalau kecelakaan kerja di laut. Celakanya lagi, ketika ada kawan-kawan yang kemudian kena musibah, kemudian tenggelam dan hilang, itu sulit mencari asuransi. Mendapatkan asuransi sulit karena ketentuan dari hukum di Indonesia maupun di luar negeri bahwa orang hilang itu belum tentu meninggal. Sehingga tidak otomatis ketika orang hilang di kecelakaan di atas kapal kemudian hilang, belum tentu dapat asuransi. Karena klaim asuransi didapat susah karena kan hilang, mayatnya nggak ketemu. Dalil mereka kan seperti itu. Sehingga kesengsaraan kami di laut itu, di atas kapal itu ya luar biasa.
di situ tempat makan, di situ tempat kerja, di situ tempat tidur, di situ nggak ada fasilitas kita pakai semua. Ya beda dengan penjara itu sedikit sekali. Kalau penjara itu dikurung pakai jeruji, kalau kita dikurung pakai alam, pakai ombak. Di penjara itu tidak kena ombak, kita masih kena ombak. Cuma kita bebas secara pikiran, tidak dikekang pikiran-pikiran kita. Bedanya itu sebenarnya paling sengsara ya nelayan. Pertama memang situasi kerja PRT sampai saat ini tidak layak ya, bekerja tidak memiliki jam kerja yang jelas dari bangun pagi sampai mau tidur lagi ya, mau bangun lagi banget. Ya rata-rata 16 jam ya, kurang 16 jam gitu. Jadi dan juga upahnya yang sangat kecil dengan beban kerja yang sangat banyak, kemudian juga tidak ada jam istirahat yang jelas karena sewaktu-waktu harus siap sedia untuk melayani pemberi kerja seperti itu. Kemudian juga tidak diakuinya sebagai pekerja oleh negara ya ini tadi, ketika dengan tidak diakuinya sebagai pekerja itu kan jadi berimbas pada situasi kerja yang sangat tidak layak. Kemudian juga mengalami diskriminasi, kemudian banyak kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga, ya fisik, psikis, ekonomi dan juga seksual kayak gitu, dan juga perdagangan orang juga itu, ya perbudakan modern. Kita setiap hari Jumat kita memasak untuk kawan-kawan kita yang di jalanan yang membutuhkan. Jumat Berkah itu kita adakan dengan sukarela, dan kita dana pun kita mencari dana dari kawan-kawan yang sukarela ingin membantu menyumbangkan sedikit rezekinya untuk Jumat Berkah. Kita sangat sosialisasi kita itu untuk kawan-kawan saling membantu, patungan lah ya, setidaknya itu kita bahasanya patungan untuk menjalankan Jumat Berkah itu. Dana itu kita kumpulkan, ada bendahara, kita kumpulkan setiap Jumat kita masak, kita itu bikin sampai 70-60-an. Bungkus untuk kawan-kawan yang di jalan. Itu sangat membantu kawan-kawan di jalan. Mereka itu sangat bahagia. Kita cuma memberi sebungkus nasi saja, mereka itu sangat bahagia. Di situ tergerak hati kita, makin ayo kita adakan terus Jumat Berkah untuk membantu kawan-kawan. Saat ini buruh selalu aksi turun ke jalan untuk memperjuangkan hak sebagai pekerja. Kita menuntut hak kita. Kita turun pun kadang tidak didengar, apalagi kita diam. Makanya saya berharap dengan adanya Partai Buruh, kita bisa ke depannya itu kita bisa mewakilkan di parlemen, adalah untuk buruh masuk ke parlemen untuk memperjuangkan hak dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, dan kita bisa menolaknya apabila buruh ada di parlemen. Saya mencalonkan diri untuk bacalek di Dapil 2, Cibitung, Cikarang Barat. Waktu saya sangat sedikit di rumah untuk ngurus anak-anak. Tapi saya tetap semangat, harus, karena ada anak-anak. Saya tetap harus bisa menghidupin anak-anak saya.
Dengan membagi waktu itu sangat sulit sebenarnya. Cuman saya sudah pesan sama anak-anak saya. Bunda terjun ke serikat dan aktif di partai. Itu saya benar-benar izin ke keluarga saya. Waktu mumpung saya masih bisa berjuang, saya akan serahkan semua, saya infakkan hidup saya untuk masyarakat. Dan anak-anak saya setuju dan saya dapat dukungan dari keluarga untuk maju ke depan. Saya bisa melangkah karena izin dari orang tua, restu dari orang tua, dan anak-anak saya mendukung. Jadi semoga dengan tujuan saya untuk ikut serta bergerak di partai dan ikut kompetisi di Bacalek, bagaimana caranya Partai Buruh itu bisa menang. Dan saya harus bisa setidak-tidaknya di hidup saya itu bermanfaat untuk orang banyak dan bukan untuk pribadi saya. Kalau saya pribadi ya dan kawan-kawan itu sebenarnya selama ini kalau mau terjun langsung kita itu belum kepikiran, tapi kemudian setelah ada Partai Buruh ini kemudian kita menyadari ya, dan apa yang terjadi selama ini bahwa kita tidak bisa menitip nasib kita kepada orang lain, kayak gitu kemudian ada Partai Buruh ini kemudian kita optimis ya bahwa dengan karena juga PRT atau pekerja rumah tangga ini kan buruh juga ya, jadi kita sudah selayaknya dan memang semangat untuk memang terjun langsung untuk merubah nasib atau situasi pekerja rumah tangga itu sendiri, karena yang selama ini sangat tidak layak ya, itu kita kayaknya ada cahaya baru kayak gitu, untuk harapan baru untuk pekerja rumah tangga bersama Partai Buruh. Kemudian Undang-Undang Kesehatan menjadi disabilitas itu bisa dideteksi dari awal, dari reproduksi masing-masing pasangan. Nah, alangkah baiknya sebelum pasangan ini menikah, kita periksa dulu kesehatannya agar pembawa gen-gen yang tidak baik bisa diperbaiki dengan pemeriksaan secara teratur dan sebagainya. Karena saya sering berkolaborasi dengan SPRI, yakni Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, di mana di dalamnya itu mereka bergerak dari kelompok benar-benar yang minoritas, dan karena kelompok kami kelompok minoritas dan termarginalkan, perempuan disabilitas. Nah, disitulah SPRI mengajukan nama aku untuk maju sebagai calon legislatif untuk DPRD. Dan rasanya aku srek gitu ya, karena baru aku lihat partai yang mengedepankan kaum minoritas, buruh, petani, nelayan, dan disabilitas itu baru Partai Buruh. Dan di Partai Buruh ini aku berharap, disinilah aku titipkan amanah teman-teman disabilitas agar suara kami dapat tersalurkan dan segala hak-hak kami yang selama ini terlanggar atau terabaikan dapat terakomodasi pada pemerintahan ini di negeri ini. Persoalan politik ada persoalan bersama.
Karena justru ketika kita tidak paham politik dan tidak mau bergabung dengan politik, maka aturan yang dibuat oleh mereka itu justru berseberangan dengan kepentingan kita, kepentingan para buruh. Yang tadi saya katakan bahwa di nelayan itu ada dua kelompok besar, kelompok pengusaha nelayan dan kelompok buruh nelayan. Nah, kalau kami dari kaum buruhnya ini, kaum pekerjanya tidak mau bergabung dengan politik, ya nasib kami tetap diserahkan kepada orang lain. Mereka nggak tahu kepentingan kita apa, masalah kita apa di lapangan. Mestinya ya teman-teman sepakat untuk berpolitik dan istilahnya mewakilkan kepentingannya kepada komunitasnya, yaitu komunitas buruh nelayan. Karena saya tahu persis bahwa nasib kita nggak mungkin dititipkan ke orang lain. Nasib kita harus diperjuangkan oleh kami kaum buruh. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kami mau maju, kami harus bergabung. Mohon maaf, jangan jadi pecundang lah. Kalau kita aktivis buruh, ya jelas kita harus mendukung pergerakan buruh melalui partai buruh. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya aktivis buruh tapi saya menjadi caleg partai pendukung Omnibus Law, ya pikir sendirilah maunya apa mereka. Paling hanya perut yang mereka pikirin. Kepentingan perut lah kepentingan yang lain. Yang jelas kalau kepentingan buruh ya di partai buruh. Saya sih mengalami sendiri, begitu kita mau digusur, nggak ada dewan seorang pun yang datang membantu kita. Bagaimana? Karena kita mempunyai hak yang sama. Undang-undang itu menjamin hak dasar seluruh warganya yang ada. Nah ini bagaimana mungkin begitu mereka berkampanye, dia sangat merasa dekat dengan masyarakat. Tapi begitu masyarakat mengalami musibah, mengalami penggusuran, mereka tidak peduli. Bahkan kami sendiri, khususnya yang di Jaremka, itu semua kampung yang ada di Jaremka adalah kampung yang terancam dengan penggusuran. Cuman pertanyaan saya itu perwakilan kelas mana? Saya belum menemukan perwakilan kelas miskin kota. Perwakilan kelas artis banyak. Perwakilan kelas pengusaha apalagi hampir semua. Nah yang kita yang miskin-miskin ini jarang sekali kita temukan. Terus terang ya, Jaremka tadinya non politik, kami tidak percaya dengan politik. Ya, tapi dengan berjalannya waktu sekarang ya, ini pergantian gubernur, kan semua kebijakan adanya di DPR kan. Segala keputusan pergub, undang-undang ngetoknya di DPR. Kalau tidak ada yang mengawal di situ, kita stuck cuma sebagai penonton, tidak menentukan nasib kita di dalam situ, nggak akan ada perubahan Jaremka. Makanya sekarang Jaremka memutuskan untuk politik, itu salah satunya. Kita mau duduki parlemen itu supaya ada suaranya di situ, kita bisa nyumbang di situ, nggak jadi penonton lagi. Kalau kemarin-kemarin kan jadi penonton kan, sekarang kita nggak mau jadi penonton, kita mau menentukan nasib kita di situ bersama teman-teman buruh. Sesuai dengan fungsinya DPRD ya Mas ya, itu kan kita bisa membuat aturan, bisa mengawasi anggaran gitu. Jadi pengennya tuh ada sebuah aturan yang ada keberpihakan Mas, supaya selama ini kan apa ya, aturan tuh dibuat untuk yang ini ya Mas, yang kelas orang kaya gitu lah. Sementara yang miskin terkadang kita apa ya, susah gitu, tetap aja miskin gitu. Jadi pengen terlibat dalam hal itu supaya berkeadilan aja Mas. Jadi nggak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin gitu. Punya akses yang sama ya. Sama kita pilih Partai Buruh. Nah karena Partai Buruh sejalan dengan misi kita. Ada reforma agraria di situ, ada tenaga kerja di situ, makanya kita pilih. Kan ini ada dua pilihan ya. Pertama memang tadi sudah ya, bahwa kita mau bereksperimen masuk dalam ranah politik.
Dan sistem di kita kalau mau masuk dalam kekuasaan mau tidak mau harus berpartai politik. Jadi pertanyaan pertama sebenarnya partai baru atau partai lama? Partai yang sudah mapan atau partai yang baru muncul, kan begitu. Kita masuk ke partai politik itu kan bukan karena pengen keren, pengen asik-asikan masuk partai. Kita bawa agenda kan. Kita bawa sesuatu yang ingin melalui partai itu jadi alat, itu yang kita mau dorong untuk perubahan kan. Jadi kita mesti berhitung kan, ini alat ini mungkin nggak untuk kita jadikan kendaraan gitu. Kalau partai lama itu, partai yang sudah mapan itu, mereka punya sistem pengambilan keputusan kan di satu orang, di ketua umum atau di presiden partai. Kalau kita mau membawa perubahan, kita mau pengaruhi, kami sadar diri mas, belum bisa itu. Kecuali kamu punya datang bawa 10 koper atau 20 koper isinya uang dolar Singapura semua begitu ya. Atau kita punya anggota yang sudah 1 juta atau 2 juta, mungkin kami masuk itu bisa menjadi pertimbangan untuk kemudian dihargai, oh perubahan apa sih yang diinginkan gitu. Tapi kami sadar diri belum sampai di situ kita itu gitu ya. Dan sistem di partainya itu juga tidak memungkinkan adanya perubahan baru, karena itu mengganggu oligarki kan, mengganggu kenyamanan partai yang sudah ada. Jadi kami tidak mungkin. Oleh karena itu kita putuskan yang paling mungkin untuk kita bisa masuk adalah partai baru. Kenapa? Kalau partai baru kita punya kesempatan membangun partai dari nol. Dalam arti sebelum lolos pemilu. Artinya kita ikut berjuang di situ meloloskan partai. Kita ikut berkeringat, kita ikut berdarah-darah. Sehingga kita bisa bilang ke partai bahwa kami punya jasa di partai ini. Kami punya andil di partai ini. Dan ini partai saya karena saya ikut meloloskan, saya ikut membesarkan begitu. Sehingga ada rasa kepemilikan. Tapi dengan partai lama, partai yang sudah jadi, sudah lolos otomatis, itu kayak kita penumpang di tengah jalan aja gitu. Kita bukan penumpang atau bukan bagian dari sejak awal gitu loh. Nah itu pertimbangan kemudian harus partai baru gitu. Nah baru kemudian kenapa partai buruh, kan ada partai-partai lain gitu, partai-partai lain. Kalau ini ideologis, karena setelah kami lihat dari sekian partai baru, partai buruh lah yang paling dekat dengan identitas kami. Identitas dalam arti ideologi ya. Orang-orangnya sama, orang-orang pinggiran, orang-orang kecil, orang-orang miskin begitu ya. Serikat-serikat buruh, petani miskin, petani gurem, nelayan segala macam, itu sama ideologinya dengan kami. Dan kemudian agenda partai politik ini, partai buruh juga sama dengan apa yang kami cita-citakan, sehingga tidak ada pilihan lain selain dari partai buruh di antara partai baru-baru ini. Jadi harapan kami kalau ini petani sudah bisa duduk di kursi DPR misalnya, jadi kami enak, komunikasinya enak, karena kami udah beberapa kali pemilu mendukung atau menitipkan sama orang lain, ternyata kurang tanggung jawab, karena orang lain setelah selesai kami pilih dia jadi kadang-kadang lupa. Makanya kami butuh suatu wadah atau suatu kendaraan. Akhirnya kami membentuk atau bergabung dengan yang namanya Partai Buruh. Kalau menurut saya ya, karena saya naik turunnya maupun di DPR maupun di pemerintah. Nah ini karena butuhnya sebagai wadah politik ya, politik. Di antaranya kebijakan itu kan adanya kan di politik. Itu yang jadi persoalan. Maka kami ingin menjadi di antaranya partai buruh, supaya dalam kita sebagai petani ikut menentukan di dalam di antaranya keputusan-keputusan itu. Jadi kalau tidak ada perwakilan dari petani, ini tidak dibahas. Ya sebenarnya sering kita anak muda dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Kita nggak boleh, anak muda udah nggak usah ngomongin politik, udah kamu taunya kerja, nanti dapat hal-hal dari negara apa saja, semisal BPJS dan sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Kalau saya melihat situasi atau kredo itu hal yang sangat cukup dapat kita gambarkan, memang guna untuk melakukan penjauhan ya
penjauhan inisiatif yang dilakukan oleh anak-anak muda terhadap situasi politik pada hari ini. Nah, ini yang membuat bagaimana kalangan muda akhirnya menjauhkan politik dan malah terbilang politik itu menjijikan, politik itu jahat, politik itu tidak sebaiknya anak muda mengkonsumsi politik gitu. Padahal kita sadar seluruh keputusan negara, seluruh keputusan hidup ini adalah berpolitik gitu. Apa yang nggak berpolitik dalam situasi pada hari ini? Kita beli baju aja ya berpolitik, beli sepatu aja berpolitik gitu. Apa yang tidak berpolitik itu sendiri? Bahwa pentingnya berpolitik itu adalah bukan soal bagaimana kita ada di legislatif dan lain sebagainya, tapi berpolitik itu adalah soal hidup. Esensinya itu. Nah, itulah yang menjadi nilai-nilai kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita hari ini dalam mengadvokasi ini hanya memakai media? Tentu tidak. Kita membutuhkan alat politik yang sangat cukup besar, yaitu adalah partai. Kita mengetahui dan kita sangat sadar bahwa keputusan-keputusan politik, baik itu regulasi, kebijakan publik, ya, dan juga aturan hukum yang ada, itu dikeluarkan berdasarkan keputusan politik. Keputusan politiknya apa? Melalui partai politik. Nah, partai politik itulah yang menjadi instrumen dari politik. Tentulah LNID pada hari ini, pada saat Kongres 10 kemarin di Bogor, kita sudah meneguhkan satu sikap politik kita dalam resolusi Kongres, yaitu adalah memenangkan Partai Buruh dan masuk dan memperjuangkan politik kelas pekerja itu sendiri. Partai Buruh! Amin. Silakan duduk kembali. Partai Buruh adalah partai kelas. Kami akan dedikasikan partai ini untuk kelas pekerja. Kami tidak akan berpikir yang lain-lain. Memang kami dedikasikan partai ini untuk kelas pekerja. Partai ini akan didedikasikan meminta kembali kepada seluruh kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, dan juga ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur yang ada di Indonesia Timur, buruh migran, anak gelandangan, kaum pengemis, miskin desa, orang-orang yang terlantar, para pelaut, para pensiunan, guru-guru dan tenaga honorer. Kembalilah ke rumah, go back home, karena ini adalah kelas pekerja. Kita akan pastikan 3 prinsip negara kesejahteraan yang akan dibangun oleh Partai Buruh akan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan kita tegakkan dengan sekuat-kuatnya, akan kita lakukan dengan sehormat-hormatnya demi Indonesia yang kita cintai. Prinsip pertama negara kesejahteraan yang akan dibawa oleh Partai Buruh adalah yang pertama, kesetaraan kesempatan. Saya ingin menyederhanakan saja tentang kesetaraan kesempatan itu, yaitu kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Yang kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuk redistribusi kekayaan yang adil dan merata? Dalam 5 tahun Partai Buruh akan bekerja kalau Allah izinkan. Tuhan beri kesempatan, Sang Hyang Widi berkati kami masuk dalam parliamentary threshold. Kami masuk di parlemen, 5 perjuangan jaminan sosial, yaitu haram hukumnya orang miskin di negara yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Kami akan dedikasikan jaminan makanan. Yang kedua, orang-orang miskin, para buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja wajib disekolahkan di sekolah-sekolah Sorbonne, Prancis, di MIT, Harvard, Amerika, Nanyang University, Singapura, maupun Sydney, UI, ITB, Unhas. Karena kampus-kampus terbaik bukan hanya milik orang-orang kaya. Kampus-kampus terbaik adalah harus diisi juga oleh orang-orang miskin, oleh kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan. Negara harus hadir dengan 20%. Kami akan sungguh-sungguh terhadap jaminan pendidikan, jaminan air bersih. Yang keempat, jaminan pengangguran. Ketika kita bekerja, buruh membayar pajak. Ketika kami menganggur, negara harus membayar asuransi pengangguran, unemployment insurance. Tanah-tanah tidak dikembalikan kepada orang yang berhak. Land reform, reformasi ada agraria, dan kedaulatan pangan adalah kebijakan Partai Buruh. Anti kepada impor, anti impor beras, anti impor garam, anti impor-impor yang menyengsarakan petani dan nelayan. Land reform. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kaum buruh, petani, nelayan,
Go back home. Kembalilah pada Partai Buruh. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Agus Salim. Leiden is legend. Para pemimpin Partai Buruh, Leiden is legend. Pemimpin memilih jalan untuk menderita. Panglima Besar Sudirman mengatakan, rakyat tidak boleh menderita, pemimpin harus siap menderita. We are the working class. We are the working class. We are the working class. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.